Talk Highlight. Halo, selamat pagi Prof. Agus. Apa kabar Prof? Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya Prof ya, meskipun kita di tengah Ya. situasi pandemi COVID-19. Prof, Betul ya. apa yang sekarang ini jadi fokus di KASN Prof? Terutama dalam menunjang kinerja aparatur sipil negara kita di Indonesia yang jauh lebih produktif lagi melayani masyarakat meskipun kita tahu sekarang ini kita masih ada di tengah pandemi Prof. Terima kasih Mas, para pendengar Sinta semuanya. Saya kira kami perlu perkenalkan dulu KASN itu seperti apa. Ya. Jadi ini adalah lembaga, tadi KASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, sebuah lembaga non-struktural yang sifatnya independen. Kami itu mengawasi penerapan sistem merit di dalam manajemen ASN. Dan apa itu sistem merit? Adalah sebuah sistem pengisian jabatan yang berbasis pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Ini yang membedakan dengan sistem sebelumnya yang lebih banyak diwarnai mungkin suka tidak suka dari pejabatnya, kepala daerahnya, gubernur dan sebagainya, atau mungkin karena kekerabatan, kolusi, dukung-mendukung politik dan sebagainya. Nah, kami di KASN itu memastikan agar pengisian betul-betul sangat kompetitif, sehingga mereka yang berhak adalah mereka yang berkompeten, mereka yang berkinerja. Nah, ini persoalan besar serius kita. Kita ingin kompetisi dengan dunia luar, tetapi kalau kualitas birokrasi seperti ini kita akan sulit. Nah, persoalannya sekarang ini dengan adanya dukung-mendukung politik di dalam pilkada, itu seringkali kepala daerah mengganti sesukanya tanpa melihat kompetensi dan kinerja seseorang. Hanya karena dia tidak memilih saya, hanya karena tidak mendukung waktu kampanye dan sebagainya, itu yang seringkali jadi persoalan kita. Ya. Langsung dicopot karena nggak mendukung, saya ganti deh sama yang kemarin berjasa dengan saya karena udah milih atau mempromosikan saya gitu Pak ya? Betul, jadi yang ada itu balas dendam dan balas budi. Saya contohkan saja, ada sebuah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati perempuan. Ya. Setelah 3 bulan begitu boleh memutasikan, dia langsung mencopot 33 kepala dinasnya. Bayangkan, ada bahkan sebuah kabupaten di Sulawesi sana mencopot 235 orang hanya karena balas dendam, karena tidak mendukung waktu pemilihan. Nah, kualitas seperti apa yang kita harapkan kalau birokrasi hanya diisi seperti itu? Implikasinya apa Prof kalau demikian? Artinya hanya diisi jabatan-jabatan ini kepada mereka-mereka yang like or dislike tadi? Ya, kita bisa bayangkan orang-orang yang tidak kompeten kemudian harus ikut merumuskan kebijakan, harus ikut melayani publik, dan kalau seperti itu maka kualitas layanannya menjadi buruk. Dan apalagi kalau kemudian mereka sudah berafiliasi politik, maka dalam melayani publik juga menjadi bias. Kalau tidak satu warna dengan pilihan dia, maka tidak dilayani dengan baik, dan dia hanya fokus pada mereka-mereka yang ya satu afiliasi dengan kepala daerahnya. Ini yang kita sangat khawatir. Kalau birokrasi tidak diawasi, maka akan seperti apa? Dan sekarang ini diawasi saja masih seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada isu komisi ini mau dibubarkan. Memang isunya ini karena banyak sekali kepala daerah merasa dilibeti, tidak bebas. Mau ganti orang tidak bisa, mau ganti pejabatnya yang tidak mendukung dan dipilih dengan mereka yang mendukung itu tidak bisa. Kami memang berposisi untuk memastikan tidak ada campur tangan atau intervensi politik seperti itu. Birokrasi biarkan bekerja secara profesional, dan KASN mengawasi proses itu agar sesuai dengan ketentuan. Ya. Kalau kita berbicara Prof tentang sistem merit itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau tadi kan like or dislike ini terjadi terdahulu dan sekarang ada sistem merit. Apakah bagaimana lengkapnya sebetulnya sistem merit ini? Jadi begini, ketika mereka akan mengisi jabatan, itu harus dipastikan prosesnya itu terbuka, selektif. Harus ada pansel,
pansel ini ada unsur dari internal, ada unsur eksternal. Eksternal itu 55%, internal itu 45%, sehingga kita harapkan pansel itu independen, sehingga tidak didikte oleh bupatinya atau gubernur, pilihkan ini, si itu. Dia boleh menunjuk kriteria, saya ingin kepala dinas pariwisata yang punya kemampuan bahasa asing, boleh, tetapi jangan menunjuk si A, si B. Nah, pansel akan mencarikan orang-orang yang terbaik. Dan kemudian pansel, kalau misalnya ada jabatan kepala dinas, itu pariwisata misalnya, yang daftar 10, dia pilihkan yang 3 terbaik. 3 terbaik itu baru dipilih oleh bupatinya atau gubernurnya. Jadi ada ruang memilih itu 3 terbesar. Nah, diharapkan ini sudah terbaik. Ada semacam ujiannya gitu atau gimana sih, Prof, sebetulnya? Oh ya, sangat-sangat selektif. Jadi ujian manajerial dulu, kemudian juga ujian substansi. Jadi pengalaman manajerialnya ketika menjabat sebelumnya, apakah dia inovatif, pemimpinannya bagus, kemudian kerjasamanya baik dan sebagainya. Baru kemudian kompetensi bidangnya. Kalau dia akan mengisi dinas pariwisata, dia harus paham persoalan-persoalan pariwisata. Kalau dia mengisi PU, ya harus paham persoalan PU dan sebagainya. Itu adalah model yang sangat berubah sebelumnya ditentukan oleh yang namanya Baperjakat, yang dipimpin oleh kepala daerah, yang cenderung subjektif. Nah, ini dibangun dengan cara dengan pansel, dites sangat selektif. Nah, ke depan sebetulnya kami membangun sebuah sistem agar ketika ada jabatan yang kosong, itu otomatis sudah ada calon penggantinya. Jadi sistem itu bekerja sendiri. Oh, dinas ini yang kosong adalah kepala kemudian kira-kira yang terbaik di unit itu siapa? 1, 2, 3. Nanti otomatis yang nomor 1 itu akan menggantikan. Dan ini terbuka. Siapa yang kompetensinya baik, siapa yang kinerja bagus, itu akan menduduki posisi paling tinggi. Nah, itu yang menentukan urutannya siapa? Misalkan tadi di dinas tertentu. Karena kan dinilai. Kompetensi selama ini bagaimana, kinerjanya bagaimana. Itu semua sistem akan bekerja untuk memastikan angka-angkanya itu bahwa si A itu tertinggi. Ada kriteria dan ukuran tertentu. Sudah, sangat-sangat ketat. Karena ada 8 area ya yang diukur dalam sistem merit itu. Jadi proses perencanaan kebutuhan, manajemen kinerjanya seperti apa, manajemen promosi seperti apa, kemudian sistem informasi dan sebagainya, ada 8 itu. Untuk memastikan sistem itu bekerja dengan baik. Ya. Ini yang kita bangun sehingga nanti seperti model tentara lah. Tentara itu kira-kira sangat ketat, yang calon jenderal itu siapa, ini ya yang akan diduduki. Nah, di birokrasi kita ingin bangun seperti itu. Nah, jika tidak berjalan dengan baik, sistem meritnya apakah yang bersangkutan, misalkan yang diganti karena suka tidak suka tadi, itu bisa melaporkan ke KASN jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan dalam penempatan penugasan tadi? Iya, kami tugasnya memastikan sistem bekerja dengan baik. Dan kalau ada orang yang dicopot tidak sesuai ketentuan, mereka bisa lapor ke kami. Misalnya kemarin yang dicopot ratusan itu ya, mereka datang ke KSN untuk mengadukan bahwa kami sudah dicopot, padahal kami tidak salah. Padahal kami adalah orang-orang yang bekerja dengan baik. Maka kita klarifikasi, kita cek dan sebagainya. Kemudian kita rekomendasi kepada kepala daerah untuk dikembalikan ke posisi yang semula. Ini tugas kami, dan kami sudah mengembalikan kira-kira 335 ASN yang dicopot tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi dari KASN itu sifatnya mengikat atau bagaimana sih, Prof? Ya, final dan mengikat. Itu berarti harus dijalankan oleh BPK. Ketika itu tidak dijalankan, sebetulnya masih ada mekanisme ya sanksi, yaitu berada di tangan Presiden yang bisa diberikan kepada Menpan atau Kemendagri untuk memberikan sanksi. Sejauh ini bagaimana? Ada kepala daerah atau tadi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menjalankan rekomendasi dari KASN yang sifatnya mengikat tadi, sanksinya seperti apa, Prof? Ya, ada yang penundaan
gajinya sekian bulan, ada yang dicabut kewenangannya, beberapa kewenangan perizinan misalnya, itu ada, sudah diatur dengan sangat ketat. Nah, jadi yang diperlukan sebetulnya yaitu tadi koordinasi kerjasama antar ya kami dari KSN dengan Kemenpan dengan Kementerian Dalam Negeri BKN. Ini kalau ada orang langgar maka BKN melakukan apa? Misalnya BKN itu bisa mengunci sistem aplikasi pelayanan pegawaian. Kalau misalnya seseorang itu dipromosikan tidak sesuai ketentuan, kita akan ingatkan kepada BPK, kepala daerah, untuk ya dikembalikan. Tapi kalau kemudian misalnya tetap tidak jalankan, ya kita akan memblokir data kepegawaian itu, sehingga nanti dia tidak bisa naik pangkat, dia tidak bisa ngurus pensiun dan sebagainya. Oke, kita terima penelpon dulu ya Prof. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Mereka ingin menanyakan tentang Komisi Aparatur Sipil Negara dan bagaimana aparatur sipil negara ini bisa melayani dengan baik, tentunya orientasinya melayani masyarakat ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Ani di Bintaro. Halo Bu Ani, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bu Ani. Ya, Prof. Agus ini saya kebetulan adalah salah satu korban mafia tanah ini yang sekarang sedang banyak viral di. Oh, ini Ibu yang kemarin sempat lapor ya Bu? Iya, saya sempat lapor ke KSN juga. Iya, silakan Bu. Iya, jadi Prof. Seperti yang sudah saya laporkan kepada KSN, saya sangat berharap supaya KSN dapat menindaklanjuti laporan saya, karena saya berharap sekarang hanya satu-satunya ini di KSN saja. Saya berharap supaya bisa menindak dugaan oknum yang bermain ya. Iya, ASN yang sudah bukan dugaan sebenarnya Pak, karena sudah terbukti bahwa ada ASN BPN yang sudah memalsu surat ukur yang menjadi sertifikat untuk pengembang. Jadi sudah bukan dugaan lagi, sudah ada buktinya, sudah ada putusan pidananya begitu. Ini laporan kan sudah lama ya Bu, dari bulan Agustus ya kalau nggak salah ya? Iya, belum lama lah kalau bulan Agustus itu, karena selama ini saya itu sudah lapor ke Bareskrim dan ke Polda itu sudah 10 kali LP. Sejak tahun 2009 itu sudah 10 kali LP. KSN ini cepat sekali menanggapi saya sebagai korban mafia tanah, yang mana sekarang juga Pak Menteri ATR juga sudah mengetahui bahwa di dalam itu juga ada peran mafia tanahnya. Jadi ASN BPN itu banyak juga yang menjadi mafia bagian dari mafia tanah. Saya mohon kepada Bapak Ketua KSN untuk tetap membantu kami ini, yang kami juga tahu bahwa di dalam BPN sana banyak sekali mafia-mafianya. Harapannya kepada ASN di BPN ini itu bisa dicopot sehingga apa yang sudah dikeluarkan itu dinyatakan tidak resmi gitu ya Bu? Iya benar. Sampai sekarang itu si surat ukur itu kan menjadi sertifikatnya pengembang. Tapi BPN tidak mau menindaklanjuti itu, padahal sudah ada buktinya. Sampai sekarang tidak ada itu yang namanya BPN terus introspeksi ke dalam, melihat apakah benar dokumen itu palsu atau tidak. Itu sampai sekarang BPN tidak mau melihat itu. Dia hanya melihat putusan perdata yang sudah inkrah, tidak mau melihat putusan pidana yang sudah inkrah. Itu yang tidak adilnya bagi rakyat. Jadi tolong Pak Prof. Agus supaya tetap memperhatikan. Oke, Bu Ani, nanti ditanggapi oleh Prof. Agus ya. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar untuk kasus yang dialami oleh Bu Ani. Kemudian ada Pak Samad Muksan di Tangerang. Halo Pak Muksan. Ya, pagi Mas Beri. Selamat pagi Pak Muksan, silakan Pak. Ya, pagi Profesor Agus. Oke Pak. Ya, ini kalau konsisten ya membanggakan ini ya. Cuma kan gini, mohon maaf ya Prof ya. Kita kan yang kita butuhkan tuh konsisten ya. Konsisten tuh artinya kan Indonesia ini luas ya. Nanti viral dulu baru rame gitu kan Pak, seperti itu kan. Saya maunya begini, dari penjelasan Prof itu saya sangat tergelitik. Kalau jabatan itu bukankah jenjang karir Prof? Kalau seleksi apa bisa ngacak gitu, artinya eselon 3
lawan eselon 4 gitu kan, ada dasarnya nggak itu seperti itu? Misalnya seperti ini, kalau tadi bilang yang terbaik dari kompetisi itu ya, dari kompetensi seleksi ya, kompetensi itu artinya yang terbaik yang dibilang ya, yang terbaik gitu, boleh nggak maju yang level di bawahnya, jenjang karir di bawahnya, misalnya dia lurah gitu ya, mau masuk jabatan. Kalau lurah itu biasanya 4A gitu ya, 4A. Kan sekarang ada jabatan 3A kan, ada harusnya dia masuk apa ya, masuk 3B dulu kan. Ya, terus dia mau langsung ke 3A itu. Intinya loncat lah gitu Pak ya. Intinya loncat. Lawannya ada yang di atas juga. Ternyata yang loncat itu menang terbaik. Apa bisa diangkat kan gitu. Artinya kemudian begini, kalau di daerah-daerah bupati, wali kota, gubernur itu ya, itu SKPD itu sudah kayak lingkaran setan gitu loh, Prof. Ya, kayaknya udah ya rotasi, tapi kayaknya ya pokoknya orang-orang yang mendukung dia aja. Jadi ada yang duduk nyaman jadinya ya. Iya, kelihatannya kalau di tempat di seberang sana gitu, walaupun sebagus apapun ya udah lo di bawah gini. Kan ada istilah nih, Prof, SKPD ini ada yang, mohon maaf, ini istilah itu selalu ada ya, ada buangan, ada apa gitu, misalnya dimasukkan ke dinas KB gitu kan, itu istilahnya kan orang S3 suruh ngurus KB, terus kadang-kadang yang nggak jelas-jelas kayak gitu. Ya, kalau ini memang konsisten bisa dibersihkan ya, menguntungkan masyarakat, menguntungkan pejabat yang dirugikan. Itu saya pikir kalau bisa continue saya bagus saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muksan. Lalu Pak Syarifuddin di Jakarta Selatan. Halo Pak Syarifuddin. Ya, halo, assalamualaikum Mas Beri. Waalaikumsalam. Profesor Agus. Langsung Pak. Ya, saya senang ini mendapatkan literasi luar biasa nih dengan Profesor Agus dan terobosan-terobosan pemerintah ya. Nah, cuma hanya ingin saya bertanya bagaimana kekuatan birokrasi dari komisi ini melawan otonomi daerah kaitannya politik. Sampai saat ini saya sendiri melihat kawan saya, mantan kepala sekolah, itu pernah menjadi camat itu karena golongannya sudah jadi kemana-mana nih. Ada yang dari, jadi artinya saya sangat bahagia nih apabila ada pengaturan seperti ini. Cuma pertanyaan saya, bisa tidak komisi ini langsung masuk mengintervensi kekuatan politik kepala daerah, karena kepala daerah punya kekuatan penuh untuk memilih dan seterusnya gitu, Prof. Ya, jadi itu yang ingin menjadi pertanyaan saya. Seberapa kuat ini komisi ini untuk mengintervensi kebijakan politik dari kepala daerah yang memang, maaf dalam tanda petik ya, memang punya kuasa gitu di dalam hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin di Jakarta Selatan. Ini mungkin kaitannya tadi ya dengan putusan dari KASN, apa yang dimaksud oleh Pak Syarifuddin tadi, Prof. Bisa dijawab dulu mungkin dari poin yang terakhir tadi Pak Syarifuddin. Ya, terima kasih Pak Syarifuddin. Saya kira kami sebagai lembaga independen betul-betul berusaha independen. Kami berada di tengah untuk melindungi PPK. Pejabat pembina kepegawaian, yaitu ya bupati, wali kota, gubernur, menteri, agar tidak mengambil putusan secara keliru. Karena kalau keliru nanti akan ada protes dari ASN-nya, dari media, dari LSM dan sebagainya. Kami itu sehari-hari menerima 4-5 kepala daerah yang ingin menonjolkan. Kami ya tetap bertahan agar tidak ada penzaliman pada ASN. Kalau misalnya mereka dianggap tidak berkinerja, harus ada evaluasinya. Evaluasinya seperti apa? Kalau memang tidak bagus, harus ada evaluasi setahun tadi. Itu pun masih diminta, pastikan dikasih kesempatan 1 semester. Kalau memang hasilnya buruk, silahkan. Artinya memang ada dasar yang kuat. Kalau dianggap ada pelanggaran, silahkan periksa. Kalau memang ada pelanggaran, anytime bisa diganti. Karena itu tidak ada toleransi. Dan kami, tadi saya katakan, kami itu sudah mengembalikan ratusan ASN. Dan mereka patuh gitu loh. Artinya ada sebagian besar yang kepala daerahnya itu patuh untuk mengembalikan. Memang ada beberapa yang masih nakal, tidak mau mengembalikan. Nah, di sini kami sekali lagi mencoba untuk
menegakkan aturan, mencoba untuk berdiri di tengah agar ASN itu terbela, terlindungi, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang. Dan memang ada aturannya, sebelum 2 tahun itu tidak boleh dimutasi. Kalau kemudian ada yang memindah begitu saja, ya kami akan katakan ini tidak boleh, dan biasanya mereka menurut itu. Nah, dalam situasi pandemik seperti sekarang ini memang setahun boleh dipindah. Nah, yang terkait dengan sebelumnya, pertanyaan sebelumnya, terkait dengan karir, ya memang kita tetap ada aturan, tidak bisa sembarangan orang loncat gitu dari staf itu menjadi kepala dinas, nggak bisa. Harus misalnya kalau pengen ke eselon 2 ya pernah di eselon 3 2 tahun. Kemudian bidangnya sesuai. Kemudian juga aturan-aturan ya administrasinya itu ketat. Sehingga memang tidak kemudian sembarangan loncat zigzag, itu tidak. Jadi ada proses yang harus dilalui. Ada kriteria yang membatasi supaya nggak loncat tadi, Prof, ya? Ya. Artinya kita pastikan bahwa karir itu tidak terganggu. Jadi sama-sama sudah di eselon 3 sekian tahun, maka itu yang akan berkompetisi itu. Nanti kalau orang bisa loncat sana kemari itu juga akan merusak. Ini tidak punya pengalaman, asal-asalan daftar juga tidak bisa. Nah, ini diatur sangat ketat. Dan ini sekali lagi kita berharap bahwa orang-orang yang jadi itu adalah orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang berkinerja. Tentu saja integritas sudah otomatis melekat di situ. Nah, yang terkait dengan Bu Ani tadi, saya ikut prihatin, Bu, atas kasus yang Ibu alami sekarang ini, dan kami terus terang sudah bergerak cepat melakukan klarifikasi setidaknya ke 18 orang, mulai dari pejabat di BPN, kantor pajak, Dispenda, camat, dan lurah setempat. Ini untuk memastikan data-data sebelum kami putuskan itu betul-betul lengkap. Dan kami saat ini sedang menganalisis agar kemudian kami bisa memberikan rekomendasi secara tepat. Dan sekali lagi, kami akan respon dengan cepat aduan-aduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat. Gitu. Apakah misalkan kejadian tadi yang dialami oleh Bu Ani, ini kalau memang terbukti nantinya, artinya keputusan yang sudah dibuat oleh si pejabatnya atau ASN tadi itu bisa dianggap sebagai bentuk yang dianggap melanggar hukum gitu, Prof? Atau bagaimana, Prof? Sehingga bisa dianulir dan tidak sah. Mengatakan bahwa ada proses yang tidak sah atau proses yang keliru yang harus kemudian yang dikembalikan ke keputusan yang ke bentuk asalnya ya. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Kita memang hanya memberikan rekomendasi, tetapi sebagai rekomendasi yang sifatnya final dan mengikat. Biasanya kalau untuk kasus-kasus yang dialami oleh Bu Ani ya, merasa dirugikan karena ada ASN yang membuat keputusan ternyata tidak sesuai dengan faktanya, misalkan seperti itu ya. Ini butuh waktu berapa lama sih, Prof? Prosesnya, Prof? Ya itu kan karena memang harus klarifikasi dengan berbagai pihak, memang bisa lama. Apalagi kalau kemudian kita mencoba juga melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang berkonflik tadi, itu prosesnya cukup panjang. Tapi panjang itu karena bukan kami menunda-nunda persoalan, tetapi proses mediasi itu sendiri yang panjang. Misalnya kalau kasus tadi pencopotan, kami selalu mengundang misalnya ya diskusi dengan gubernurnya, diskusi dengan sekdanya, kepala BKD, dan juga pihak-pihak yang dicopot. Itu ya mungkin perlu waktu kira-kira 1-2 bulan, kemudian kita memberikan rekomendasi. Apakah terbuka juga misalkan Bu Ani ini dipanggil untuk dikonfirmasi, ditelusuri mengenai aduan-aduannya tadi, atau bahkan kami pasti diskusi mengundang. tadi? Ya, kami pasti mengundang, bisa datang secara fisik, bisa melakukan Zoom. Karena di era sekarang ini kan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan Zoom. Kalau yang bersangkutan repot dan cukup dengan Zoom, ya kita lakukan dengan Zoom. Tetapi kalau yang bersangkutan ingin hadir langsung secara fisik ke KSN, tentu kami membuka lebar-lebar untuk menerima aduan itu.
Itu biasanya tadi ya, sanksinya bisa saja dicopot dari jabatannya kalau memang betul-betul terbukti. Dan ya kalau yang bersangkutan misalnya dalam pengertian yang melakukan kesalahan tadi betul-betul terbukti, ya ada sanksinya itu mulai ringan, sedang, dan berat. Berat itu ya bisa dicopot dari jabatan atau bahkan bisa dipecat dari PNS-nya. Itu sangat tergantung dari hasilnya dan kemudian ketentuan yang berlaku seperti apa. Termasuk misalkan tadi bukti dari putusan pengadilan ya secara pidana itu juga akan jadi rujukan nantinya untuk menentukan status dari ASN yang dilaporkan oleh Bu Ani. Ya, kami sendiri kan juga ada ahli hukumnya yang semua itu akan menjadi pertimbangan apa kira-kira yang harus direkomendasikan oleh KSN kepada BPK. Oke, saya ke Pak Mulyana di Bandung. Pak Mulyana. Selamat pagi, assalamualaikum Bung Dery. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Pak Purwoso. Saya mendengar uraian Bapak, saya sangat setuju yang memberikan aspirasi yang benar-benarnya ini Bapak itu mudah-mudahan memimpin lembaga ini ada lindungan Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Indonesia sudah butuh permainan kotornya, bukan zaman ini lagi, dari zaman Orde Baru banyak yang itu jadi kepala daerah dari partai ini, jadi membalikan dari partai lain. Ini dua bangsa Indonesia. Katakan kita ini berpancasila, berpedoman betul-betul yang Islam kalau dijalankan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa memberikan aspirasi dan memberikan dukungan yang sepenuhnya. Allah, amin, memberikan hidayah dan kepada Bapak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyana untuk dukungannya ya ke ASN, Prof. Agus. Lalu ada juga dari Pak Wawan via WA, Prof, dari Seluma Bengkulu. Mohon untuk bisa turun tangan ke ASN untuk menangani masalah mutasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu katanya. Contoh salah satunya ada di sebuah puskesmas, karena ASN-nya tidak memilih bupati, akhirnya dimutasi ke pedalaman, ke desa terpencil. Mohon bantuannya. Apakah hal-hal semacam ini yang kadang-kadang juga sering dilaporkan ke KASN, dan bagaimana jalur-jalur pelaporan tadi, Prof? Ya, oke. Baik, yang pertama tadi terima kasih untuk apresiasinya, Pak. Memang dalam situasi kami sedang bekerja keras untuk mengawasi, untuk melindungi para kepala daerah dan juga ASN. Kami itu diguncang bahwa KSN itu mau dibubarkan. Karena memang tadi kepala daerah merasa diribeti, mau mindah orang tidak bisa. Dan seringkali kan memang ada isu-isu pemindahan itu ada jual beli jabatan. Maaf, ini prakteknya kan juga sudah kita saksikan, ada di Probolinggo. Bukan lagi rahasia umum sebetulnya. Ya, betul. Nah, itu kami itu memastikan itu agar jangan sampai kepala daerah itu terjerumus pada perilaku seperti itu. Nah, kami sekarang itu diguncang. Alasannya ya tadi memang ngeribeti. Nah, mereka kemudian menyampaikan kepada teman-temannya di Senayan. Nah, yang di Senayan merasa bahwa kami harus istilahnya mendengar aspirasi. Tapi kami juga mengingatkan aspirasi yang mana sebetulnya yang harus dijadikan pijakan. Apakah aspirasi yang kepala daerah yang nakal tadi, hingga itu sebetulnya aspirasi menghapus KSN itu artinya menghancurkan negara ini. Ataukah aspirasi dari ASN yang merasa terlindungi, merasa kemudian bisa bekerja dengan tenang untuk melayani masyarakat tadi ya. Kalau yang didengar adalah ASN, mulai dari sekda, kepala BKD dan sebagainya, itu adalah aspirasi yang membangun bangsa ini, bukan aspirasi yang merusak negeri ini. Ini yang kami berharap, mohon doa dari teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berjuang, kita sama-sama ingin negeri ini menjadi baik. Jangan sampai negeri ini kemudian dihancurkan oleh segelintir politisi yang tidak paham atau hanya berpikiran jangka pendek. Itu yang sedang kami perjuangkan. Nah, pertanyaan dari Pak Wawan tadi, memang ini yang sehari-hari kami dengar dan kami hadapi, mutasi besar-besaran.
itu tadi dilempar ke daerah terpencil atau bahkan dinonjobkan. Ada satu daerah langsung menonjobkan 50 orang, memutasi orang dengan cara melempar jauh tanpa prosedur. Nah ini yang tentu kami kalau ada aduan, kami akan melakukan penelusuran, akan melakukan pendalaman. Dan ini sudah biasa kami lakukan karena kami memang bertanggung jawab di 719 instansi pemerintah, Mas. Dari pusat itu ada 34 kementerian, ada LPNK, LNS, provinsi ada 34 provinsi, kemudian kabupaten kota ada 514. Jadi ini pekerjaan besar kami. Sekali lagi kami berusaha untuk melindungi para ASN. Kalau ada masalah silahkan, bisa langsung ber-email ke ASN, bisa menggunakan Twitter-nya, bisa menggunakan Instagram, Facebook, dan sebagainya. Bahkan saya juga setiap hari sampai tengah malam itu menerima aduan lewat WA. Aktif ya, Prof ya? Sangat. Jadi saya itu kalau dikira main-main HP karena pegang HP terus, ya ini bagian dari kerjaan saya. Sampai jam 12 malam saya masih melayani. Ya. Untuk melayani masyarakat intinya ya? Ya, nanti jam 3:30 saya bangun, ya setelah sholat saya juga buka, kemudian saya baca. Banyak sekali aduan. Ya, kita ke penelpon terakhir dulu, ada Pak Romo Puji. Halo Pak Puji, di Pamulang, Tangerang Selatan. Silakan Pak. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih ini saya bisa bergabung di diskusi pagi ini, Prof. Mungkin pertanyaan saya ini yang masih hangat-hangatnya nih, Prof. Tentang kalau menurut penjelasan Prof tadi kan membela ASN ya, Prof. Dalam hal ini pegawai-pegawai KPK itu, Prof, kalau menurut Prof yang diberhentikan itu sesuai dengan aturan main enggak, Prof? Karena gini, seorang pegawai kalau secara organisasi itu dia misalnya seperti orang KPK ini kan karena kebijakan ya, Prof, jadi ASN itu menurut Profesor bagaimana, Prof? Apa dia tuh layak untuk diberhentikan ya? Untungnya ada Pak Kapolri ya yang bisa menerima itu. Tapi kalau enggak akan seperti apa? Dan rekomendasi dari KASN seperti apa itu, Prof? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Puji. Selamat pagi. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Persoalan di KPK itu kami memang tidak bisa masuk karena itu bukan wilayah ASN. Mereka itu kan pegawai KPK yang bukan ASN. Sehingga kewenangan kami tidak sampai di situ. Kalau mereka sudah menjadi ASN, baru kami ikut mengawasi. Misalnya dalam pengisian jabatannya mereka ingin berkarir, dimutasi dan rotasi. Atau ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pimpinannya, itu mereka bisa mengadu ke kami. Tetapi ketika mereka bergeser dari pegawai KPK ke ASN, itu belum wilayah kami. Itu yang kami tidak bisa masuk di dalamnya. Ketika sudah jadi ASN, di sanalah KASN posisinya. Betul. Ya. Ini memang dilema-dilema yang dihadapi KASN, seakan-akan kami kok diam saja, padahal kami tidak punya wilayah untuk, tidak punya kewenangan untuk masuk di dalamnya. Ya. Nah, Prof, ini kan pemerintah sekarang sedang gencar ya. Ini balik lagi nih ke kasusnya Bu Ani tadi soal mengejar para mafia tanah. Menteri ATR BPN Pak Sofyan Jalil juga mengakui di internal kementeriannya ada ASN yang berkolaborasi dengan mafia tanah tadi. Bahkan di kementerian dan lembaga lain mungkin juga ada hal yang sama. Bagaimana KASN menanggapi persoalan semacam ini, Prof? Ya tentu kami ada Pokja, kelompok kerja yang khusus menangani penerapan nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Kami sedang mendampingi instansi pemerintah untuk memastikan punya peraturan kode etik kode perilaku dan juga
ada majelis kode etiknya yang ini harus bekerja dengan baik. Kalau itu nanti bisa terbangun, mudah-mudahan ya mekanisme internal masing-masing instansi pemerintah itu bisa bekerja. Kalau ada aduan ya bisa diselesaikan di situ, tidak harus keluar kemana-mana. Nah ini sampai sekarang ini memang kebanyakan instansi pemerintah belum memiliki. Sehingga ketika ada aduan seperti itu tidak segera bisa direspon. Tugas kami adalah untuk membantu itu. Tetapi kami juga saat ini karena di instansi pemerintah belum tersedia, kami juga secara aktif melakukan klarifikasi, penelusuran, pendalaman, dan juga memberikan rekomendasi. Itu yang kami lakukan. Baik. Nah, Prof, soal rekrutmen aparatur sipil negara ini kan sedang ramai juga nih. Sekarang kasusnya sudah masuk ke Polda Metro Jaya ya. Ada anak seorang artis senior yang kabarnya mengiming-imingi dan membayar sejumlah uang bisa masuk. Bagaimana KASN merespon dan menanggapi persoalan semacam ini, Prof? Ya, kami mengingatkan ke masyarakat saja bahwa jangan percaya calo. Kalau mau jadi ASN ikut tes CPNS, ya persiapkan dengan baik dan berdoa. Karena memang sekarang proses pengisian CPNS itu sudah sangat terbuka dengan CAT itu, Computer Assisted Test. Jadi kalau ada calo yang menawar-nawarkan, itu dipastikan itu penipu. Karena sistemnya sudah sangat terbuka. Ketika kita masuk di ruangan, itu yang ketika kita ngisi, itu begitu keluar itu sudah tahu apakah kita lulus atau tidak. Nanti kalau ada orang yang menawarkan bahwa saya bisa memasukkan, anak pejabat saja banyak yang mental kok dia bisa. Yeah. Contohnya anaknya presiden sendiri pun ya. Betul ya. Makanya itu masyarakat kita masih punya asumsi ini seperti orde sebelumnya. Jadi PNS itu bisa lewat pintu belakang, bisa kong kali kong dan sebagainya. Hari gini itu sudah nggak ada seperti itu. Artinya sudah ada perkembangan yang luar biasa dan ini yang perlu kita rawat dan kita jaga. Baik, Prof, poin berikutnya adalah ibu kota negara kan dipastikan akan pindah ya ke Kalimantan Timur. Ya. Ini kan akan berdampak ke penugasan aparatur sipil negara. Nah, itu bagaimana, Prof? Agar semuanya ini proporsional, penempatan itu sesuai dengan aturan nantinya, Prof? Ya, terima kasih. Saya melihatnya begini. Ini kan ada pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Ya. Ini harus menjadi momentum perubahan. Jangan hanya terjadi perubahan fisik, pindah dari ibu kota yang lama ke baru, tetapi harus betul-betul juga menjadi perubahan dalam cara kerja birokrasi. Nanti harus metode kerjanya ya berubah menjadi baik, budaya kerjanya semakin baik, pelayanannya, dan juga mungkin sistem teknologi dalam penerapan birokrasi di sana harus berubah. Sehingga impian kita nanti bisa berkompetisi dengan negara lain, dengan birokrasi yang unggul, ini harus kita wujudkan dengan contoh apa yang terjadi di ibu kota negara baru. Dan tentu saja proses pengisiannya nanti harus betul-betul ya memilih orang-orang yang terbaik, yang selektif dan kompetitif. Saya kira itu. Sebagai penutup, Prof, apa yang kedepannya akan dilakukan oleh KASN untuk membuat aparatur sipil negara ini bisa optimal melayani masyarakat, karena kita tentu masih berada di tengah pandemi yang nggak tahu kapan berakhirnya, Prof. Silakan, Prof. Ya, kami sedang berjuang agar lembaga pengawas ini tetap eksis. Dan satu-satunya cara untuk memperjuangkan adalah kami tunjukkan kerja kami. Kami tunjukkan hasil apa yang sudah kami lakukan. Sehingga kalau itu yang bisa dibaca, mudah-mudahan para pengambil keputusan yang ingin menghapuskan ini kemudian sadar bahwa tanpa lembaga pengawasan ini, tanpa KASN, maka sebetulnya kita sedang mengalami kemunduran dan penghancuran. Dan mohon doa teman-teman semua agar lembaga ini eksis demi bangsa ini. Kalau dari sisi jabatan saya tidak penting, tetapi lembaga ini yang akan mengawal siapapun yang memimpin. Iya, baik. Prof. Agus, terima kasih, Prof, untuk waktu dan juga penjelasannya, Prof. Agus.